Ntar aku cariin datanya kalau gitu ya. Sebelum dia menjadi Islam. Karena kalau di dalam Al-Quran ini kayaknya tidak tertulis, karena beliau ini mewahyukan Al-Quran ya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ntar aku cariin ya. Itu. Hanif agamanya itu, agama yang lurus tuh. Kalau zaman dulu ya, itu. Mana dalil? Pakai dalil. Sabar. Apa? Aku juga cari apa agama Nabi Muhammad sebelum Islam. Agama Yesus itu, cari agama Yesus. Apa Yesus agama tak Yesus? punya agama. Yesus nggak punya agama. Dia Tuhan itu. Dia Tuhan. Dia membuat perintah. Dia yang mengajarkan turun Taurat tidak. Oh, dia salah. mengajarkan Taurat dengan muridnya tidak. Ya, dia mengajarkan untuk kepada manusia waktu dia menjadi manusia di bumi. Yes. Dia Tapi sebelum Taurat, dia itu, kan? sebelum Berarti dia menjadi agamanya- manusia itu, dia itu Elohim, dia itu firman Elohim. Tunggu dulu, punya agama dia. Agamanya Yesus Kekuasaannya semua bumi ini gitu. Agamanya yang Yesus. sudah lahir, kan dia sudah lahir. Agamanya apa? Begitu maksudnya. Dia kan mengajarkan Agamanya, Taurat. dia nggak punya agama, tapi Apa, setelah Jang? dia lahir, dia mengikuti tradisi Yahudi pada saat itu. Bukan tradisi agama orang Yahudi. Tradisi orang Yahudi pada saat itu. Bukan itu. tradisi agama Tapi, Nabi Musa, Taurat, kitabnya Taurat, agamanya Nabi Musa yang dia ikuti. ya, yang jelas dia tradisi orang Yahudi lah diikuti. Bukan tradisi agama. Yesus itu agamanya Yahudi dulu, dia orang Nazaret. Kayak mananya itu? Dia mengajarkan, coba Markus 12:29. Coba itu. Enggak, tunjukkan dulu data Nabi Muhammad aku lagi cari, sebelum sambil Islam aku apa cari. agamanya. Ayo. Sambil aku cari. Kita bandingkan dengan Paulus. Apa? Agama. Oh, agamanya apa Paulus? Coba itu cari. Apa agama? Ya. Paulus memang udah memang penjahat sebelum dipilih. Itu udah agamanya itu. apa dulu? Agamanya pagan atau penjahat apa? Dia itu aja. Kalau penjahat sudah tahu lah apa agamanya penjahat. Yang jelas dia penjahat sebelum dipilih Yesus. Nah sudah, kita udah tahu Paulus kayak mana. Tapi Paulus setelah bertobat, nggak pernah ada catatan sejarahnya mulai dari Kisah Para Rasul 1 sampai habis. Terumbu semuanya. Iya. Tap layar juga teman-teman ya yang di bawah ya. Kencangkan dulu tap-tapnya yuk. Cukupkan 50K tap-tap layar kita yuk. Biar yang berterombo ini itu menuruti perintah hukum keempat itu. Hormatilah orang tuamu katanya. Kalau adat kan kita hormati orang-orang tua kita. Jadi itu sesuai itu dengan hukum. Perlu itu adat itu. Kalau nggak ada adat ya nggak tahu lah, seperti binatang lah, kawin sana kawin sini, kawin sana diambil itonya, diambil semarganya. Nah itu untung ada adat. Tahu kita marga Simatupang, oh nggak boleh ku kawini itu itokku. Bagus itu adat itu. Bukan melanggar hukum Tuhan itu. Iya kan? Boleh ya? Kan pembahasannya kan kenapa lebih condong adat. Kan itu. Oh, gitu. Kenapa lebih mendominan adat daripada agama di kekristenan? Iya, makanya ada ayat di dalam Mazmur. Untuk apa kau mengikuti ajaranku, sementara ajaran istiadat nenek moyangmu yang kau ikuti, katanya. Itulah itu. Kami juga di organisasi Advent, nggak boleh kami adat itu yang lebih penting. Enggak. Makanya kalau ada pernikahan, duluan dibawa ke gereja. Dibawa ke gereja, setelah diberkati, sudah diserahkan kepada Tuhan, dan disaksikan kedua pihak, laki-laki perempuan, keluarga dan tetangga dan jemaat, baru udah selesai di situ, baru dibawa ke adat. Baru bisa. Nggak boleh adat itu lebih diutamakan. Kalau kami boleh juga nggak beradat gitu. Begini toh, kalau misalkan kalau perkawinan oke, kematian ini. Nah, ini kematian bagaimana dengan orang yang susah? Orang yang susah. Terus itu apa makanannya gitu? Apakah kan kematian itu kan adat kan harus dijalankan. Seandainya oke, ini kan dia yang dia anak-anak udah besar, udah tua, orang tua yang meninggal, ya kan? Punya anak, tapi anaknya semua susah. Adat kan harus dijalankan itu kan? Harus. Tapi kecil, boleh kecil. Ya artinya kan ada unsur pemaksaan di situ. Bukan. Sedangkan dia dalam keadaan musibah. Iya, boleh juga begini. Aku lihat ya, yang aku lihat ada yang miskin, dia hanya potong apa saja, bisa ikan mas atau bisa juga ayam dibuat, jadi sederhana. Kok ada uangnya? Boleh dia pesta pora, bisa dia potong lembu, bisa tergantung hepeng. Ada adat kecil, ada adat besar gitu. Seminimal-minimalnya itu makan. Itu berapa hari? Makan 1 hari aja lah. Satu hari makan siang aja. Habis itu dikuburkan.
iya sorenya lah pesta udah adat kan, adat jam 2 jam 3 selesai udah dikuburkan. Oh, cuma makan gitu aja, pesta itu aja. Iya. Karena ya, kan itu kan gini. Itu gimana itu nanti kan artinya ketika tidak diadatkan pasti ada penilaian terhadap yang lain kan begitu kan? Enggak ada, cuman gini, boleh juga yang nggak ditaruh adat, ibaratnya dipanggil pendeta, ada pernah aku tengok itu, nggak ada dibuat adat, hanya dipanggil pendeta, didoakan, disakramenkan, baru pendeta dan jemaat mengantar ke kuburan. Ada misalkan gini, waktu perkawinan dulu dia tidak menggunakan adat, ya kan? Nah ketika dia mati adat kan harus dijalankan. Karena iya, tidak sesuai tadi. Kalau nggak ada uangnya nggak apa-apa. Kalau nggak ada uangnya nggak apa-apa. Begini itu kan sudah turun temurun, akhirnya dikucilkan kan. Tidak dihargai, apapun perkataannya dalam keluargaan itu tidak dianggap karena tidak beradat, kan begitu kan? Iya sih. Nah itu fakta yang terjadi. Artinya itu fakta yang terjadi sudah tradisi turun temurun. Nah itu siapa yang mengajarkan itu? Artinya kan terbeban di situ. Iya, artinya lebih mengedepankan adat. Ya kan? Itu tadi, kalau dia tidak punya uang, boleh dibuat adat kecil gitu loh, nggak mesti adat besar. Yang penting-penting aja yang diundang. Ada gitu kulihat, bisa jadi kok selesainya dikubur, selesainya pesta. Pernikahan pun gitu, bisanya nggak besar-besaran menikah di wisma, bisa. Bisanya kayak ini ku tengok ada kemarin di gereja, setelah di gereja diberkati. Pak, karena ada di situ di samping aula gereja itu diberikan dipakai, apalagi jemaat dari situ nggak bayar. Iya, benar. Semuanya itu bisa dilakukan kalau tidak ada. Tetapi kan agak dikucilkan dari keluarga. Artinya perkataannya tidak dihargai apabila ada permusyawaratan. Itu loh yang terjadi. Iya, tapi ku tengok belakangan ini, ku tengok kalau di organisasi Advent nggak pala penting-penting kali lagi seperti itu. Cuman kalau mampu dia menjalankan adat lebih bagus. Kalaupun enggaknya dikucilkan lagi sekarang, karena sudah tahu pelajaran itu, jadi nggak lagi. Kecuali agama yang lain atau di luar lain nggak tahu aku. Tapi di Advent ini saya lihat begitu. Kalaupun tidak ada adat uangnya untuk membuat besar, secara kecil aja boleh gitu. Ya itulah tradisi yang dilakukan dari dulu waktu zaman permalin kan. Iya, mungkin. Nah, jadi itu dan itu apakah tidak bisa diubah? Bisa sebenarnya diubah. Bisa sebenarnya diubah asal ada yang mau menduluankan. Nah, itu dia. Cuman gini, aku lihat juga Blender, aku juga dulu masalah-masalah adat ini, capek kali. Apa itu? Kasihan kan orang sudah meninggal, pengeluaran lagi, keluarganya lagi nanti tek-tekan untuk bayar adat itu, kan begitu. Nah saya lihat, tapi setelah aku ikuti kan Blender, ternyata baru ku kenal amang boruku, ku kenal anaknya amang boruku, anaknya tulangku, anaknya iniku, baru ku kenal lah semua keluarga dari garis keturunannya itu. Maka pernah ku ikuti kan Blender, masalah mengokal holi. Jadi kan waktu mati tulangku, kan di Barus sana ada kuburan orang tulangku ini marga Panjaitan. Semua di situ Panjaitan keturunannya dari entah keberapa itu. Jadi sudah penuh kuburan ini, udah penuh, diambil tulangnya, baru dipindahkan ke atas, dinaikkan ke atas, baru dimasukkan lagi tulangku ini ke bawah, biar muat. Nah, disitulah aku kenal, enak meriah kali kurasa, seru kali kurasa. Jadi kami berapa satu opung itu kan, ada 5 satu opung. Ku kenal lah semua keluargaku. Baru kali itu aku mengenal keluarga itu semua mati garis keturunannya. Sebenarnya kan bisa dari perkawinan, kan bisa berjumpa di perkawinan. Kadang nggak hadir dia Pendi gitu. Ini mau tak mau wajib datang karena mengokal holi opungnya masing-masing, wajib datang. Ternyata kukira dulu itu penyembah berhala, ternyata enggak. Ternyata itu untuk mempererat tali persaudaraan sebenarnya. Nah, bukan disembah-sembah. Gak ada disembah-sembah itu. Adat itu ajaran dari Tuhan, dari agama? Kan dikatakan hukum keempat, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan Allahmu berikan kepadamu. Hormati orang tuamu
sudah dibatalkan oleh Paulus. Jikalau kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Ayo, bukan begini, Blender. Memang dikatakan dibatalkan, dipersatukan di dalam Yesus, di dalam kasih. Nah, apa itu ajaran kasih itu? Kasih terbagi dua, hukum kepada Bapa, kasih kepada manusia. Kasih kepada Bapa, hukum pertama dan 4. Kasih kepada sesama manusia, hukum ke-5 sampai ke-10. Di antara itulah hukum itu terdapat hukum kasih. Itu maksudnya, bukan dibuang ini. Kalau dibuang berarti melacurlah, membunuhlah. Jadi semualah dilanggar nanti yang 10. Dengan matinya manusia di tiang kayu salib telah membatalkan segala hukum Taurat. Banyak ini gini loh, ini sangat bertolak belakang kali apa yang dikatakan Yesus dengan Paulus. Kenapa ya kalian kalau dibahas Paulus marah? Enggak marah, karena kalian hanya marah, kalian keplesetkan gitu, nggak ngerti kalian ayat yang di mana? Efesus 2 ayat 15 dan 16. Efesus 2 gitu ya. Ayat 15. Yesus banyak mengatakan, celakalah kau hai orang-orang Farisi. Ayatnya loh, jelas loh. Jangan lagi ditunda lagi, jangan dibatal. Farisi telah menutup pintu kerajaan sorga. Tapi Paulus mengatakan, aku orang Farisi. Itu bukan itu. Nah, enggak, biar jelas, jangan kuat nanti. Betul itu. Jadi tolong dibaca. Kami nggak ada menambahin. Oh deh, begitu. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Iya. Hai kamu. Maksudnya gini, Toko. Tunggu. Nggak ada di sini, nggak ada. Udah. Hai kamu ahli orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk. Sebab orang Farisi sendiri tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Oke, banyak ayat celakalah. Oke, kita coba lagi. Orang Farisi ya. Jadi nggak ada pengecualian. Nah, Filipi 3:5 disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Adakah Farisi Jawa? Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti Paulus sendiri pun juga dikatakan tidak masuk kerajaan surga, kata Yesus. Karena dikatakan Yesus di situ, celakalah kau orang Farisi. Kau telah menutup pintu kerajaan sorga. Nggak ada Farisi apa coba? Farisi. Nggak ada Farisi Jawa. Orang Farisi, koma. Mana Farisi? Nggak ada loh. Kamu telah merintangin mereka yang berusaha untuk masuk. Jangan lagi ditambahin ini loh. Yesus loh mengatakan celakalah. Banyak loh. Orang Farisi. Wah, celakalah hai pemimpin. Wah, banyaklah. Jadi itulah Paulus mengatakan. Yesus berani mengatakan kalau Paulus telah tidak akan masuk surga. Yesus loh yang mengatakan. Itu mau gimana lagi? Terus kemudian Paulus disunat, ya kan? Disunat hari ke-8, disunat. Sedangkan Paulus sendiri mengatakan di Galatia 5:2, siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Dia sunat. Tapi dia berani menyatakan kalau Kristus tidak berguna bagi dia. Cobalah, dia disunat loh. Tapi dia berani menyatakan, siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Berarti untuk dia pun nggak berguna. Mana lagi mau dibilang? Itu jelas sekali, nggak bisa lagi dipaksa. Mana mau dipilih? Perkataan Yesus atau perkataan Paulus? Udah, nggak ada Farisi Jawa, nggak ada. Udah, aku udah ya. Oke. Celakalah kamu hai orang-orang Farisi. Dan katanya, siapa itu orang-orang Farisi yang dimaksud oleh Yesus? 1, Matius 6 ayat 5. Ini maksudnya, celakalah orang Farisi yang seperti ini. Matius 6 ayat 5. Memamerkan kebaikan, suka berdoa di tempat umum untuk dilihat orang, memamerkan perbuatan baik. Itulah maksudnya, memamerkan kebaikan. 2, Matius 23 ayat 23. Menuntun ketaatan pada hukum tanpa kasih. Yesus mencela mereka yang begitu ngotot pada aturan kecil, namun mengabaikan hal-hal yang lebih penting seperti keadilan, kasih sayang, dan iman. Itu maksud Paulus.
Jadi kan ada orang ikut 10 hukum, tapi masalah pengabaian hal-hal yang lebih penting, hukum kasih, itu diabaikan mereka begitu. Hanya hukum Taurat itu aja. Oh bukan, nggak seperti itu. Dia harus juga apa? Dilakukan hukum, tetapi diingat juga hal-hal yang kecil yang lain. Maksudnya ayat 3. Lukas 18 ayat 11 sampai 12. Menganggap diri sendiri lebih baik. Mereka merasa paling saleh daripada orang lain. Itu maksud Yesus. Baru terakhir. Matius 23 ayat 27. Fokus pada penampilan luar. Ya, orang Farisi sangat memperhatikan penampilan luar, mengabaikan kondisi hati mereka dalam dirinya. Nah, itu Yesus menggambarkan mereka. Nah, itu ya, Yesus menggambarkan bahwasanya orang Farisi itu, mereka itu fokus penampilan luarnya. Kan gitunya orang-orang munafik, orang Farisi itu maksudnya waspadalah terhadap ciri-ciri yang ini, itu maksudnya. Karena Paulus memang orang Farisi, tapi dia kan benar setelah dia bertobat, tidak pernah dia melakukan kesombongan semuanya yang 5 ini. Tidak ada. Nggak ada dilakukan setelah aku baca mulai Kisah Para Rasul 1 sampai habis. Selalu penginjilannya yang terbaik. Gitu loh Bang Han. Blender, terima kasih. Itu ya, kesitulah waspada orang Farisi maksudnya. Kita baca Yesus. Siapa orang Farisi? Orang Farisi, anggota kelompok keagamaan Yahudi. Anggota kelompok keagamaan Yahudi yang berkembang di Palestina pada akhir periode Bait Suci kedua 500 dah didesakan orang Farisi terhadap kekuatan mengikat tradisi lisan Taurat. Ya, kelompok nih ya, kelompok ya. Farisi adalah kelompok orang yang kuat dalam Yahudi. Kelompok Farisi, bahasa Ibrani muncul. Peruzim, kelompok tersendiri. Oke, tak lama setelah pemberontak Makabe. Mereka adalah kelompok. Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ini. Nah, sekarang itu kan dikatakan orang Farisi. Yesus mengatakan, celakalah kau, hei kelompok Farisi. Paulus termasuk di dalam kelompok Farisi. Kita tidak menjabarkan Farisi itu apa. Enggak, bukan seperti itu. Tetapi Paulus adalah orang Farisi. Yesus mengatakan celaka orang Farisi. Bukan masalah pengelompokan, penjabaran dari orang Farisi tersebut. Ini dia enggak. Jadi Yesus mengatakan nggak ada penjabaran tentang orang Farisi, Farisi Jawa, Farisi yang suka ini, Farisi yang suka itu, nggak ada. Keseluruhan orang Farisi. Coba Paulus dengan jelas mengatakan orang Farisi. Jadi kemana lagi mau dibantah? Nggak bisa lagi dibantah itu toh. Untuk direnungkan lah. Iya. Kalau itu mengarang-arang, udah mengarang-arang namanya itu dah. Lagi gini ya. Kaum Farisi itu sering muncul dalam Perjanjian Baru dan sering digambarkan sebagai kelompok yang menentang Yesus. Itu dia, ya. Itu artinya orang Farisi yang dikatakan Yesus waspadalah terhadap orang-orang Farisi. Paulus itu langsung dipilih Yesus sebagai rasulnya. Dia tidak menentang Yesus. Dia, apa yang dikatakan Paulus karena dia rasul yang sudah dipilih Yesus, itulah yang harus dikerjakan. Karena itu sudah mewakili. Karena Tuhan Yesus itu berhak memilih rasul siapa yang mau dia pilih. Dia sudah memilihnya melalui Ananias. Ada di TKP. Ananias ini adalah pada saat itu orang yang sangat dekat bergumul dengan Tuhan. Nah, setia, ibaratnya di Pancur Batu ini adalah Bu Darni. Bu Darni ini setia kepada Tuhan, aktif selalu ibadah dan selalu membawa umat-umat itu supaya di jalan yang benar. Itulah si Ananias. Lalu Yesus menyuruh Ananias agar menyembuhkan Paulus karena sewaktu Yesus bertemu dengan Paulus dalam cahaya itu, Paulus matanya buta. Lalu Ananias ini yang setia kepada Tuhan ini diutus oleh Yesus agar menyembuhkan siapa? Paulus. Lalu setelah dia sembuh, dia bertobat dan diberi dirinya dibaptis. Ada di TKP, bukan ibaratnya ngarang-ngarang kita. Kalian kan selalu bilang Paulus penyesat, tapi nggak ada dalilnya. Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 9 mengatakan saat itu waktu di Damsyik mata dia buta. Tahu nggak kejadian itu? Itu dia bermohon kepada Ananias untuk disembuhkan matanya dengan alibi kebohongannya bahwasanya tadi dia jumpa Yesus dan diperintahkan Yesus untuk menemuimu.
Padahal Ananias sendiri tidak mau menyembuhkan matanya, karena dengan perbuatan Paulus itu Ananias tidak mau menyembuhkan. Tetapi karena alibi, kebohongan Paulus mengatakan bahwasanya aku jumpa Tuhan. Pertanyaannya, Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Aniaya itu langsung, berhubungan langsung. Pertanyaannya, kapankah mereka pernah bertemu antara Yesus dan Paulus sebelum di Damsik? Kapankah Saulus menganiaya Yesus sebelum di Damsik? Itu pertama kali Yesus bertemu dengan Paulus, itulah pada waktu perjalanan mau ke Damsik di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 14. Iya, sampai itu. Terus. Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Kapankah Saulus menganiaya Yesus? Oke. Maksudnya menganiaya karena kan umat-umat Yesus kan dianiaya oleh Paulus. Jadi sama ibaratnya umat-umat itu adalah diri bagian daripada Yesus. Jika kita menganiaya umatnya, berarti kita sama saja itu menganiaya Yesus itu sendiri. Betul itu? Siapa yang menambahi dan mengurangi firman Tuhan disebut pendusta, dan kau akan mendapatkan celaka. Betul sekali. Nah, ketika di situ dengan jelas, Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Pertanyaannya tidak ada tertulis aniaya murid-murid. Aniaya secara langsung antara Saulus dan Paulus. Kapankah mereka pernah bertemu sebelum di Damsik? Oke. Nah, sekali lagi aku mau kasih ajaran sama Blender ya. Maksudnya menganiaya aku, kan gitu. Jangan lagi kau menganiaya aku, kan gitu. Menganiaya murid-muridnya, umat-umatnya pada saat itu kan habis dibantai. Kan pada saat itu sebelum Paulus itu dipilih Yesus, dia kan membantai, menganiaya umat-umat, murid-murid, jemaat Yesus pada saat itu. Nah, makanya dikatakan Yesus menganiaya aku, kan katanya, kapan pula pernah Paulus menyentuh Yesus? Kan nggak ada. Nah, tetapi itulah maksudnya menganiaya aku, yaitu menganiaya umat-umatnya pada saat itu. Karena umat itu adalah bagian daripada Yesus itu juga. Namanya juga murid-muridnya. Nah, contoh seperti Bu Darni, kan ini udah umat Yesus. Tapi kalau kalian aniaya aku, berarti kalian sudah menganiaya Yesus. Gitu. Oke? Gampang, Blender. Suka-suka hati aja mengarang-arang. Cocok kamu rasa? Nggak apa-apa, itu nanti yang kena celaka. Aku nggak masalah. Udah. Apa iya? Bukti Paulus. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Nipu nggak nih? Kisah Para Rasul berapa itu? 9. Kisah Para Rasul 9 nomor 20. 1 Korintus 9:20. 1 Korintus 9:20. 1 Korintus 9 nomor 20. Ku catat. Bentar ya. Gampang itu. Bentar ya. 9 nomor. Teman-teman di tap-tap layar juga ya teman-teman ya. Ini aku besarin layarku, bantu tap-tap layar biar komalnya kuat nih. Ini tap-tap kita belum naik-naik dari tadi nih. Bang Subri ini Kristen atau Muslim, Bang Subri? Bang Subri? Bang Subri? Lanjut Bang Blender, Budar nih, lanjut. Ya, itu salah satu bukti kebohongan dia. 1 Korintus 9:20. Sekalipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kameramu jangan lupa tutup, kalau kau buka nanti kelihatan wajah gantengmu itu. Itu nanti jatuh cinta nanti, jatuh cinta. Gini, 1 Korintus 9 ayat 20 itu artinya mendorong orang Kristen untuk rela melepaskan hak mereka demi kebaikan orang-orang yang imannya lemah. Paulus menunjukkan
bahwa ia juga telah melepaskan hak-haknya, termasuk hak sebagai rasul untuk menerima dukungan finansial dari orang-orang yang dilayani. Ya, tentu dia berbaur begitu supaya dia gimana ya? Namanya dia juga mau dalam penginjilan. Tentu dia berbaur. Mau dia ke Jawa, dia berbaur dia di sana. Dia di tempat orang Yahudi, berbaur dia di situ. Dia ke tempat orang Sunda, berbaur di sana. Ya begitu dong. Makanya penginjil itu juga harus cerdas dan cerdik gitu. Itu aja kok repot. Harus cerdik. Iya dong, cerdik. Cerdik. Apakah pantas seorang rasul yang dipercaya Tuhan untuk menjadi utusan penyampai firman Tuhan harus melakukan kecerdikan? Harus cerdik kita. Berarti baik. Contoh Blender. Contoh. Aku masuk ke Pancur Batu. Di sini mayoritas Muslim. Mau ku bawa sok-sokku orang Batak. Aku Kristen. Habislah aku di sini di Blender. Oke, baik. Iya kan? Tentu aku harus menyatukan diriku dengan mereka. Aku harus saling baik. Kalau mereka datang ke sini, nggak ada uangku Kak, kurang. Utang dulu ya, goceng. Kasih. Jadi kan mereka jadi bersatu dengan aku walaupun aku Kristen. Jadi baik mereka sama aku. Ini contoh kayak gini laku di sini. Makanya di sini 85% pembeliku teman-teman Islam. Makanya aku nggak mau menghujat teman-teman Islam. Gitu. Berarti kecerdikan ya, kecerdikan dengan cara penipuan. Baik, pantas ya. Mana menipu itu? Pantas bukan. Oke, baik. Bukan. Filipi 1. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Palsu, bohong. Maksud bohong maupun dengan jujur. Pantaslah disangkut pautkan dengan kecerdikan dia, berarti benar, memang harus tipu menipu. Ya nggak apa-apa, memang cerdik. Pas tadi jawaban itu kuterima, kecerdikan. Orang yang cerdik itu karena akal, mengakal-ngakali. Orang cerdik itu identik dengan mengakal-ngakali dengan cara kebohongan. Disangkutkan dengan Filipi 1:18 sesuai. Keren, tepuk tangan Os. Sesuai. Berarti itu ini telah membuktikan Paulus adalah penipu. Keren. Ini jawaban itu sendiri ya. Kena, dingdang, 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 kena. Enggak dong. Ya enggak. Itu kan itu kena bagi perkataan ucapan teman-teman yang anti kepada Alkitab. Itu sendiri yang mengatakan, bukan aku. Iya, maksudnya cerdik bukan cerdik menipu, membuat orang rugi, membuat orang cerdik susah. Itu gimana? Bukan begitu. Cerdik enggak gimana, dong. cerdik? Sama dengan seperti ini. Contoh, datang penjahat kemari mau memperkosa suami. Aku contoh suami, istriku mau diperkosa. Contoh, datang penjahat. Masuk. Masukkan dia ke kamar, ku kunci. Datang dia. Mana istrimu? Aku mau pakai istrimu. Oh tidak, istriku lagi keluar. Padahal dia di kamar. Itu namanya cerdik. Jangan kau bilang, di kamar. Oke, baik. Sebutkan satu kata cerdik yang bisa menjadi nilai positif. Yang ku tahu cerdik seperti ular. Ular itu bagus nggak? Itu ya. Sebuah kata cerdik yang disangkut pautkan dengan nilai positif, sebutkan satu aja. Yang ku tahu cerdik seperti ular. Ular itu ku tahu nggak benar. Iya. Ya, ular itu ku tahu nggak benar. Makanya cerdik seperti ular. Coba sebutkan cerdik seperti apa yang indah. Ya itu seperti yang aku bilang tadi, caranya cerdik itu seperti itu. Seperti kalau ada penjahat datang ke rumahku, kan gitu. Aku cowok ini, istriku ada, cantik istriku. Ternyata dia udah mengintip-intip istriku ini karena cantik bahenol, kan gitu. Mulus putih seperti salju putihnya. Oh, di selera nengok istriku ini tadi. Datang dia, dia orang besar, orang kaya, ya kan? Mana istrimu itu? Aku mau pakai dia, kan katanya. Apakah kata nggak ada cerdik istri, itu? Pergi keluar, kan ku bilang, ku kunci dia di kamar. Apakah kata cerdik itu untuk bisa dikatakan kata negatif atau positif? Enggak, belum tentu itu negatif. Sesuai dengan konteks dan jalan cerita itu, gitu ya. Sama dengan terkutuk. Terkutuk itu sebuah kata untuk positif atau negatif? Terkutuk bisa dibilang positif, bisa dibilang negatif. Di mana positifnya coba? Positifnya, terkutuklah yang digantung di kayu salib.
pada zaman perjanjian lama, dengar dulu, jangan dulu ketawa, selesaikan dulu ceritanya. Nah, di zaman perjanjian baru terkutuklah orang di kayu salib karena yang disalib itu penjahat kelas kakap. Udah, makanya disalib. Itu zaman dahulu hukumannya bagi penjahat kelas kakap, disalib. Sedangkan di perjanjian baru Yesus tidak pernah melakukan dosa. Tapi kenapa dia tersalib? Karena dia datang untuk mengorbankan dirinya sebagai memperdamaikan kita. Siapa yang dikutuk? Siapakah yang dikutuk? Dalam ayat di perjanjian baru, terkutuklah yang digantung di kayu salib pada siapa saat yang itu. dikutuk? Yesuslah Yesus dikutuk. Aduh. Iya. Enggak apa-apa. Yesus dikutuk. Aduh, kenapa lagi dah. Tapi Yesus terkutuk untuk mengorbankan dirinya menanggung dosa umat manusia. Yesus dikutuk. Luar biasa, berarti luar biasa itu. Ini luar biasa lah kalian memang ya. Dikutuk gitu aku. Ya. Kalau sebuah kata kutuk, terkutuklah kau menjadi batu. Maling kundang. Jadi batu, ada. Terkutuk kau menjadi kodok. Enggak ada yang enak bahasa terkutuk itu. Ini berarti siapakah yang dikutuk? Iya, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Siapakah yang dikutuk? Pada zaman perjanjian baru, yang terkutuk itu pembuat kejahatan. Yesus blender pernah rupanya membuat kejahatan Yesus. Enggak, aku tanya, siapakah yang dikutuk itu? Yang dikutuk orang yang melakukan kejahatan. Yang disalib? Iya. Ya, yang disalib hukumannya. Ya, berarti Yesus kejahatan. Yesus, iya, makanya di dalam perjanjian baru terkutuklah orang yang digantung kejahatan yang apa dia lakukan? Disalib. Enggak serupa dengan terkutuklah yang disalib di perjanjian baru lama. Beda artinya. Yang terkutuk itu orang yang buat kejahatan. Iya. Oke, Yesus terkutuk di kayu salib, berarti Yesus buat kejahatan. Pernah rupanya Yesus melakukan kejahatan. Tapi itu tadi yang bilang, yang dikutuk itu siapakah yang dikutuk? Itulah perbedaannya di perjanjian lama dengan perjanjian baru. Positifnya di perjanjian baru, negatifnya di perjanjian lama. Oke, pertanyaannya siapakah yang dikutuk? Yang dikutuk yang melakukan kejahatan. Yang disalib. Tapi di perjanjian baru, yang terkutuk itu dosa itu, dosa kutukan dosa itu yang terkutuk. Apakah Yesus terkutuk? Bukan Yesusnya. Tidak, terkutuklah mati di tiang kayu salib. Itu hanya bahasa bagaimana ya? Bahasa mengartikan bahwa Yesus disalib. Nah itu. Bahasa apa? Terkutuklah yang mati di tiang kayu salib. Jadi kan di perjanjian baru ini kan penggenapan loh. Ini kan penggenapan. Kalau di perjanjian lama yang dikutuk di kayu salib orang yang melakukan kejahatan maka disalibkan. Udah di perjanjian baru di kayu salib orang yang melakukan kejahatan. Lah, iya, kan di perjanjian lama kejahatan. Mana ada kejahatan Yesus? Loh, tadi nggak ada. Yang dikutuk yang di kayu salib orang yang melakukan kejahatan. Sedangkan tidak Yesus ada kejahatan Yesus. mati di kayu salib dengan terkutuk. Coba tunjukkan apa kejahatan Yesus. Loh, tapi itu yang mengatakan. Makanya berbeda nanti terkutuk di kayu salib di perjanjian lama dengan di perjanjian baru. Di perjanjian baru digenapi. Di mana di perjanjian lama dikatakan terkutuk? Ada terkutuk. Aku tengok dulu ya. Google. Di Google. Ya biar cepat. Membuka Alkitab biar cepat. Terkutuk lah orang. Taunya kau cepat kasih tahu blender. Terkutuklah orang yang nggak tahu aku. Yang digantung di kayu salib. Perjanjian lama, perjanjian perjanjian lama. Aku nggak bisa hafal lah. Kenapa gitu? IQ-ku kurang kuat. Aneh. Ulangan 21 ayat 23. Ungkapan terkutuklah yang digantung pada kayu salib terdapat dalam perjanjian lama. Tepatnya Ulangan 21 ayat 22. Dan dikutip dalam perjanjian baru khususnya Galatia 3 ayat 13. Untuk menjelaskan bagaimana Kristus mengambil kutuk umat manusia atas dirinya dengan cara disalibkan. Nah, ini dia positif di perjanjian baru. Di perjanjian lama memang orang yang jahat yang digantung di kayu salib. Memang itu hukumannya disalibkan. Perjanjian lama, oke baik.
apakah di perjanjian lama itu ada Yesus? Ada, sudah ada Yesus di sana. Di mana Yesus perjanjian lama? Aduh, mati kita. Belum ada nama Yesus, tapi sudah ada hakikatnya. Hakikatnya di perjanjian lama. Elohim. Yesus lahir di zaman perjanjian baru atau lama? Yesus lahir, tapi dia sudah ada sejak sebelum dunia ini tercipta. Aku sudah ada sebelum Abraham ada. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Baik, kalau begitu itu katakan, siapakah Tuhannya Bunda Maria? Tuhannya Bunda Maria udah pastilah pada saat itu, karena sudah dikatakan kepadanya, engkau akan melahirkan dari Roh Kudus. Macet lagi. Siapa? Roh Kudus. Kalau Tuhannya mengatakan, pada saat itu hakikatnya Yesus, Elohim. Iya, itu Tuhan Maria. Apa yang itu katakan, aku nggak bantah. Itu tadi mengatakan bahwasanya Yesus duluan ada sebelum bumi ini ada. Nah, pertanyaannya, siapakah Tuhannya Bunda Maria? Hakikatnya Yesus, keadaan sebenarnya Yesus. Keadaan sebenarnya anak yang dia lahirkan itu, Blender, anak yang dilahirkannya itu yaitu Yesus. Keadaan sebenarnya adalah Elohim. Hakikatnya adalah Elohim. Itulah yang disembah Maria. Itu sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada. Yesus secara kerohanian atau kejasmanian atau keilahian. Yesus datang ke bumi ini secara jasmani. Tidak, sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada dan dia dikatakan Tuhan. Dia sebelum lahir firman. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan sampai 4. Sebelum lahir, aduh mati. Jangan nambah Yohanes. Ini enggak Yohanes itu tunggu Belender. Yohanes itu kan murid Yesus yang paling dekat dengan dia, mengatakan bahwasanya pada mulanya Yesus ini adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antaramu. Itulah Yesus. Yang terkutuk tadi itu bilang di perjanjian lama adalah Yesus, sedangkan Yesus tidak ada di perjanjian lama. Itu mengatakan, oh sudah ada dia sudah ada sebelum bumi ini ada. Yesus secara keutuhan, Yesus ya secara utuh, Yesus secara utuh sudah ada. Sudah ada ya. Baik, kalau Yesus secara utuh sudah ada, siapakah Tuhan Bunda Maria? Hakikatnya Yesus yang menjadi manusia. Yesus, bukan Yesus seutuhnya. Bukan. Tadi kan dikatakan Yesus seutuhnya. Keadaan sebenarnya itulah keadaan Yesus sebenarnya, itulah yang disembah Maria. Keadaan sebenarnya Yesus. Oke, baik. Aku ikutin. Kan tunggu dulu, kan Trinitas. Iman di Kristen ini kan Trinitas. Baik. Elohim menyatakan diri di dalam Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Nah, tunggu dulu. Sewaktu dia lahir, keadaan sebagai manusia. Tetapi hakikatnya Yesus ini adalah Elohim. Siapa yang disembah Maria? Hakikatnya Yesus, anaknya yang turun ke bumi itulah. Hakikatnya siapa? Keadaan sebenarnya Yesus kan bukan manusia. Keadaan sebenarnya Yesus ya Elohim. Gitu. Oke, baik. Berarti keadaan yang sebenarnya adalah aku, Pandi, netizen di bawah dan yang lain sakit kepala dan ingin makan bodrek. Itu dia keadaan sebenarnya. Enggak dong. Aku enak lah. Sakit kepala dan ingin makan bodrek. Itulah keadaan yang sebenarnya. Aku masuk kali di otak. Kami semuanya di sini. Coba tanya Pandi. Masa nggak ngerti dong? Berarti kesimpulannya keadaan yang sebenarnya adalah aku, Pandi, dan yang di bawah sakit kepala ingin memakan bodrek. Bener nggak? Sepakat nggak? Sepakat nggak? Itu dia. Enak kali. Nggak dapat poinnya. Coba, kuulangi Blender. Kuulangi Blender. Siapa Tuhannya Maria? Kan gitu kau bilang kan Blender? Ya. Nah, Tuhan Maria ini adalah hakikatnya Yesus yang dia datang ke bumi sebagai manusia. Dia kan lahir nih ke bumi sebagai manusia. Tuhan Maria itu hakikatnya anaknya itu. Apa hakikatnya anaknya itu sebenarnya? Kan hakikat Yesus sebenarnya kan Elohim. Itulah yang disembah mamanya. Itulah yang disembah Maria. Baik. Itu. Berarti di dalam diri Yesus ada hakikat Elohim. Yes, udah pasti. Baik, Elohim itu adalah pencipta langit dan bumi. Iya, betul. Ya, oke. Baik. Dan mereka tidak terpisahkan.
Mereka tidak terpisahkan, bisa karena sudah turun ke bumi dia. Apakah mereka terpisahkan atau tidak? Mereka bisa dibedakan, tapi Tidak tidak bisa terpisahkan. dipisahkan. Antara keilahian Elohim di dalam diri Yesus, apakah terpisah atau tidak? Atau Tidak terpisah, selama-lamanya? itu selalu melekat namanya. Selalu Juga melekat. diri. Oke, baik. Karena Yesus Selalu ini melekat, kan diri tidak terpisahkan Elohim itu. ya. Tidak Yes, terpisahkan. Baik. Ya, tapi bisa dibedakan. Ketika Yesus disalib, apakah Elohim juga disalib? Yang disalib itu kemanusiaannya yang Ada dua Yohanes, dengar loh. Kan Firman itu telah menjadi manusia. Firman lagi masuk. Yang menjadi manusia itu yang tersalib. Mana bisa hakikatnya disalib, Belender? Ya, Kan roh tak kelihatan. Elohim itu kan tak terhampiri, tak kelihatan. Mana bisa dia disalib? Katanya bersama-sama. Katanya bersama-sama. Iya, bersama-sama maksudnya awalnya Yesus ini bersama-sama dengan Elohim. Di dalam Elohimnya awalnya Yesus ini gitu. Sebelum menjadi turun ke bumi menjadi manusia, Yesus ini kan bersama Elohim. Baik, kalau begitu sepakat kalau kita salibkan itu Darni ini, sepakat? Sepakat, kita salibkan itu Darni, sepakat ya? Kalau nggak sayang kalian sama aku ya salibkan lah, nggak apa-apa. Karena apa? Kami menjalankan kasih. Kenapa? Kan itu pasti yakin masuk surga kan? Udah pastilah. Ya udah Yesus mati yang aja menentukan. sekarang itu, apalagi hidup. Maksudmu disalib gitu? Ya iyalah disalib aja apa? Jangan kau cobai umat-umat Tuhan Allahmu, Belender. Nah itu dia. Adakah dalilnya mati bunuh diri berdosa? Ya berdosa dong. Berdosa. Sedangkan Yesus saja bunuh diri. Bukan bunuh diri dia. Jadi? Tetapi memang itu harus dijalani karena itu sudah nubuatan para nabi Oke. di dalam Apakah perjanjian lama. Yesus menyerahkan diri? Ya, dia menyerahkan diri. Bedakah antara menyerahkan diri dengan bunuh diri? Beda dong. Kalau bunuh diri sudah. Kalau bunuh diri dia tidak ada harapan lagi. Dia tidak mempunyai harapan lagi. Beda lah. Kalau menyerahkan diri, saking cintanya kepada manusia, karena begitu besar kasih Elohim kepada manusia, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Oke, apakah itu disebut pengikut Yesus? Apa itu? Apa? Apakah itu disebut pengikut Yesus? Udah pasti dong. Apakah itu tidak terima ketika dikatakan bukan pengikut Yesus? Apakah terima? Oh, enggak terima. Baik, kalau begitu salahkah kami menyalibkan Ito Darni agar sama-sama mengikuti Yesus? Kalau kau salibkan aku, ya itu sudah melanggar hukum keenam. Karena sesama manusia, saling menghancurkan, nggak boleh. Kasihilah sesama manusia. Ya. Bolehkah itu mengasihi kami? Bolehkah itu mengasihi kami? Wajib. Oke, baik. Wajib. Baik, kalau begitu, relakah itu mengorbankan diri itu demi untuk mengasihi kami dengan cara disalib agar cepat itu jumpa dengan Bapa di sorga? Oh, enggak begitu. Itu sama seperti ini kata Yesus, jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Kami kan umat-umatnya, jangan kau cobai umat-umatnya gitu loh. Sama kau suruh minum racun, jangan. Itu namanya bunuh diri. Udah tahu kita racun itu mematikan, ngapain kita minum? Islam itu agama rahmatan lil alamin. Oke? Hablum minallah, hablum minan nas. Sama. Mengasihi terhadap Allah, ya kan? Ya, hubungan terhadap Allah, hubungan terhadap manusia, hablum minan nas. Apa hubungan terhadap manusia? Saling mengasihi, saling tolong menolong. Begitu juga Kristen, saling mengasihi. Nah, ketika kami menjalankan ajaran kasih, mengasihi sama manusia, karena itu sendiri mengatakan kami pasti masuk surga. Nah, demi untuk menjalankan kasih agar itu cepat jumpa dengan Bapa di sorga, karena sorga itu adalah kebahagiaan, apa salahnya itu disalib? Nggak gitu kali sih. Jadi nggak gitu kali gimana? Nggak gitu kali. Tapi kalau begini, tapi begini loh, kan contoh ini Bu Darni, contoh sudah menginjil, membela iman Ibu Darni yang selalu kalian ibaratnya kalian pelintir-pelintir. Itu bagi kami ya, bagi kami. Nah,
lalu kalian menyalibkan Ibu Darni. Kalau memang sudah begitu ke depan, ya aku harus terima. Baik. Mana lebih? Itu seandainya itu di dunia ini banyak memiliki harta, banyak harta, udah hidup di dunia dengan di surga, mana yang itu pilih? Hidup di surga atau di dunia dengan banyak harta? Iya, di surga lah. Mati aja lah, udah apalagi? Udah, tapi tapi mati. Memang begini, Blender, kita ini harus sabar hidup di dunia ini sebelum Yesus. Iya dong. Nah, dengar dulu. Kalau kau banyak uangmu di dunia ini, kan ada ibadah mengatakan saling membantu. Kau lihatlah umat-umat jemaat-jemaat itu yang nggak ada berasnya, yang anak-anaknya ada 3 ada janda, nggak mampu dia membayar, hanya makan aja, bantu. Banyak kita pergunakan uang kita yang kaya ini tadi. Baik, itu salahkah kami ketika ada umat Kristen yang hidupnya susah, makan tak makan, sering berantem sama suaminya, udah hidupnya susah. Salahkah kami ketika mengatakan kepada teman-teman Kristen itu, kau mati saja sekarang atau kami salibkan? Untuk apa kau lagi hidup di dunia dengan sudah? Salah kalian. Di mana salahnya itu? Ya, artinya kalau memang kalian juga kan Nabi Muhammad mengajarkan supaya saling mengasihi kan? Kan Oke. disuruh kan? Apakah? Nah, bantu dia orang Kristen itu. Kalau baik. itu, tunggu dulu kau Blender. Kau ini Blender di panti asuhan ada 100 orang panti asuhan kami sekolahkan. Tidak ada uang sekolah mereka. Digratiskan di sini panti. Padahal ada mak bapaknya. Bayangkan itu. Tapi mereka masuk ke sekolah Advent tidak bayar. Jadi kamilah yang mencari donatornya, bukan Advent dia, bukan. Apakah sorga itu kebaikan atau keburukan? Di sorga itu, apakah sorga itu kebahagiaan atau keburukan? Kebahagiaan dong. Baik, salahkah kami memberikan kebahagiaan kepada orang lain untuk disalibkan agar dia cepat jumpa dengan Bapa di sorga dan berbahagia di sana? Salah, karena itu salah juga. Itu ajakan bunuh diri. Jadi gimana? Daripada dia hidup susah di dunia, salahkah kami memberikan kebahagiaan terhadap dia agar cepat mati disalib, agar cepat jumpa dengan Bapa di sorga untuk dia bahagia? Salah kalau mau yang miskin itu mengikuti seperti yang kalian bilang itu disalib supaya cepat mati, supaya cepat ke surga, itu bunuh diri. Itulah katanya, berarti dia nggak punya pengharapan lagi. Tunggu, dia tidak percaya ada Tuhan Yesus. Kalau dia bekerja, pergi dia entah kuli-kuli entah apa, pasti dia bisa makan. Harus bunuh diri. Gitu. Ketika dikatakan pengikut, berarti mengikuti apa yang dilakukannya. Iya. Yesus merendahkan diri dan mengorbankan dirinya untuk disalib. Salahkah kami menyampaikan kepada orang-orang susah, kau korbankan dirimu demi untuk kebahagiaan keluargamu, sama seperti Yesus, agar kau cepat jumpa dengan Bapa di sorga? Salahkah? Ya, untuk bunuh diri salah, nggak bisa. Kok bunuh diri tapi mengorbankan diri, cuman salah di mana? Nggak bisa mengorbankan diri. Jangan samakan pengorbanan Yesus dengan sesama kita. Kita nggak berhak mengorbankan diri kita untuk mati supaya ke sorga. Enggak. Jangan terlalu pede dan jangan terlalu cepat kalian mengatakan kami pasti masuk surga dan kami adalah benar-benar pengikut Yesus. Ketika diperintahkan kalian untuk mengikuti Yesus dan cepat-cepat mati untuk ke surga, kalian nggak mau. Itu namanya bertolak belakang. Gimana ya? Aku kalau memang pasti masuk surga, bagus mati aja udah. Belum. Tunggu Blender. Nggak ada orang Kristen mengatakan aku udah pasti masuk surga. Tapi jika menuruti, jika ada jikanya, Roma 8 ayat 1, di dalam Yesus tidak ada penghukuman atasnya. Apa maksudnya di dalam Yesus? Orang-orang yang di dalam Yesus itu pasti hidupnya itu di dalam kasih. Tidak ada kegelapan di dalam kehidupannya itu. Begitu maksudnya. Berarti ada neraka juga di kekristenan? Ada dong. Ada. Apa fungsi Yesus disalib? Fungsi Yesus disalib, dia memperdamaikan kita kepada Elohim. Memperdamaikan kita seharusnya begini Blender, seharusnya setelah Adam dan Hawa melanggar peraturan pertama yang diberikan oleh Elohim, kita ini sudah diwariskan dosa waris, ya. Nenek moyang kita pertama sudah melakukan dosa. Nah, itulah yang dibasmi. Kutuk dosa waris itulah yang dibasmi. Ditebuslah kita dengan harga yang cuma-cuma dengan darah Yesus yang kudus. Dulu di perjanjian lama
kita setiap berdosa pasti memotong kurban, memotong kurban, memotong kurban. Tetapi kalau diikuti sampai hari ini sudah tidak cukup lagi kurban-kurban yang ada di peternakan, ya. Dengan kita banyaknya manusia bermiliar-miliar di dunia ini, makanya tidak perlu lagi kurban itu, hanya kurban dengan satu kali dengan pengampunan darah Yesus. Itu maksudnya memperdamaikan kita kepada Elohim. Itu dia. Itu belum dapat poinnya. Fungsi Yesus disalib itu apakah untuk menebus dosa? Ya, untuk menebus kutuk dosa itu. Baik, menebus kutuk dosa artinya tidak ada lagi orang-orang Kristen yang berdosa. Kalau mau menurut, kalau setia dengan perintahnya lagi kembali, nggak seenak itu. Baik, kita hanya setelah kita sudah percaya. Berarti begini, kan siapa yang mengimanin dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yes, oke. Siapa yang percaya dan mengimanin Yesus tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan masuk neraka. Enyahlah kau dari hadapanku, hai engkau. Berarti masuk neraka ya? Karena engkau tidak melakukan kehendak Bapakku. Oke, berarti masuk neraka ya? 15 sampai berarti itu masuk neraka ya? Sekali lagi toh. Iya. Siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan masuk neraka. Sepakat? Yes. Sepakat. Baik. Sepakat ya? Kalau begitu, siapa yang ngajarkan kalian mati pakai jas? Mati pakai jas. Oke, baik. Dulu kenapa Yesus sewaktu mati tidak pakai jas? Karena dulu belum ada desainer. Belum ada desainer blender. Dulu di sana. Berarti semua Kristen masuk neraka. Enggak ada ayat neraka. Enggak ada ayat ya. Orang tadi mana ayatnya? Orang yang pakai jas masuk neraka, mana ayatnya? Ya iyalah loh. Tadi kan yang tidak mengikuti ajaran dan perintahnya akan masuk neraka. Iya blender. Dulu kenapa nggak pakai jas? Belum ada desainer. Jadi masih susah untuk mencari gaya-gaya baju. Tunggu dulu. Kenapa sekarang ini pakai jas? Karena sudah ikut zaman. Nggak mungkin dong pakai kain-kain kafan. Baju sudah ada. Dulu sudah ada Johannes Taylor. Belum ada. Tengok dulu, lihat pakaian-pakaian mereka dulu kayak mana coba? Mana ada jas di zaman Yesus? Jadi jelas ya, masuk neraka ya semua Kristen ya. Tunggu dulu blender, tunggu sebentar. Kau coba bayangkan, dia uangnya miliar-miliar. Bayangkan, coba siapa itu siapa itu yang terkaya sekarang itu siapa? Siapa yang datang ke Indonesia itu bertemu dengan si Prabowo itu siapa itu? Walias. Bukan yang membuat suntik vaksin itu. Aduh, siapa sih? Pokoknya yang terkaya itulah paling terkaya. Dia uangnya banyak kali. Gak mungkin lah dia hanya pakai kain kapan. Sementara jasnya ada cantik, dibaguskan. Dipakai jasnya itu satu. Mana mungkin siapa yang mengimanin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan masuk neraka. Iya, ada ayatnya sesuai dengan sepakat ya? Sepakat ya? Bisa ku karang. Baik. Matius 7 ayat 20 sampai 23. Siapa yang mengimanin Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus, maka akan masuk neraka. Sepakat? Sepakat. Baik, siapa yang mengajarkan dan perintahkan kalian beribadah di gereja dengan cara joget-joget nyanyi? Kami di gereja kami tidak boleh berjoget-joget. Di gereja Masehi Advent hari ke-7, di sana ibadahnya harus tenang, tak bisa kedengaran suara, harus diam. Handphone aja pun dimatikan. Apalagi berdisko, apalagi bunyi-bunyi bass-bass dan segala macam musik-musik, nggak boleh kalau di kami sayang.
Beda dengan yang lain. Jangan tanya aku. Dua dalil ya. Mereka. Kristen masuk neraka semua ya. Dua dalil ya. Dua dalil. Jangan. Aku nggak bilang ya. Blender yang bilang. Aku hanya meluruskan agamaku. Enggak. Aku kan. Beda Blender. Sekarang kau berhadapan dengan Masih Advent hari ke-7, salah satu umatnya. Tapi perkataanku ini tidak melalui organisasi ya. Aku pribadi. Itu ke gereja nggak? Iya, gereja. Beribadah nggak? Beribadah. Siapa yang ngajarkan itu ke gereja? Yesus setiap hari Sabat. Di mana tertulis? Ada. Di mana tertulis? Yes, bentar. Ini ambil buku, pakai dalil. Nggak boleh ngarang. Sabat. Ini dah. Oke, baik. Markus 2 ayat 27, hari Sabat diadakan untuk manusia. Lalu Markus 2 ayat 28, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Lalu dikatakan lagi di dalam Lukas 4 ayat 16, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk rumah ibadah. Ia lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Baru Lukas 4 ayat 31, kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari Sabat. Lalu dikatakan lagi di dalam Markus 1 ayat 21, catat. Mereka tiba di Kapernaum, catat juga orang-orang Kristen yang ada di bawah, ya. Markus 1 ayat 21, mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke rumah ibadah dan mengajar. Itu. Oke, baik. Itu dalil itu ya. Itu dalil itu kan? Itu dalilnya kan? Kasih dulu situ. Baru tunggu dulu. Ada lagi kisah ini tadi ada anakku sebentar. Ini ada lagi dalil ayat ya. Terakhir. Kisah para Rasul 18 ayat 4. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi Paulus juga masuk rumah hari Sabat ya, bukan hari Minggu, bukan hari Senin. Baik. Baru tunggu dulu satu lagi ini tuh ya. Manakah diperbolehkan sahabat berbuat baik atau menyelamatkan? Itulah dulu. Oke. Kubacakan dalil ya tentang gereja. Matius 6 nomor 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadah. Ingat ya, mengucapkan doa dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadah. Pertanyaannya, ibadah umat Kristen berdiri sambil berdoa atau tidak? Kami duduk. Ibadah berdiri sambil berdoa tidak? Kalau berdiri itu sewaktu ada waktunya, pada waktu pengkhotbah kita menghargai mereka. Kita menghormati mereka, kita berdiri. Setelah mereka duduk, kami juga duduk. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, itu larangan ke gereja ya, larangan ke gereja. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jedar. Ini kau salah arti nih. Matius salah arti. Salah arti. Maksudnya gini, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Maksudnya gini loh, kau berdoa dengan tulus. Jangan kau berdoa supaya ditengok orang, supaya padahal di luar kau korupsi, di luar kau gimana supaya tetanggamu itu supaya menangis. Gak bisa gitu. Kita ini berdoa harus dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Dan juga di luar sana pun, kalau ada uang kita, saling kita mengasihi, saling kita membantu. Aduh, enak kali loh. Indah ajaran itu. Gitu loh, Blender. Jelas ya. Bahwasanya Kristen tadi ya tidak. Baik. Terus kemudian
siapa yang percaya ya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan masuk neraka. Sepakat ya? Sepakat, ada dalil. Baik. Di Korintus, wanita Kristen diwajibkan untuk menudungi kepalanya. Apabila tidak menudungi kepalanya, maka wajib dipotong rambutnya. Kenapa kalian tidak menudungi kepala? Sebentar. Di dalam masuk lagi. Tunggu, bukan seperti itu. Ada juga ayat. Kenapa kau hanya itu aja kau baca? Ayat 1 Korintus 5 ayat 17. Kerudungmu adalah rambut panjangmu, katanya. Jadi perempuan jika berambut panjang itu adalah kerudungmu. Tuh bisa. Ini dia. Kena lagi ya. Enggak, bukan kena. Kau salah arti gitu loh. Salah sebab artinya. Jika perempuan tidak mau menurungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Berarti nggak boleh rambut pendek itu, harus ditudung dia kalau dicukur kepalanya. Kenapa semua Kristen tidak menggerudungi kepalanya? Gini, kalau rambut pendek kau katain sama perempuan itu, tudungilah kepala. Tetapi 1 Korintus 11 ayat 5, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya, ya gitu ya. Lalu 1 Korintus 11 ayat 6, sebab jika perempuan tidak mau melindungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Ini ayatnya. 1 Korintus 5 ayat 15. 1 Korintus 11 ayat 15. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Oke? Jadi perempuan yang berambut panjang boleh tidak suka anjing. Udah berapa tadi dalil ya? Jas. Ya ada semua jawabannya. Aku ada dulu 10. Ku jawab semua. Enggak apa-apa. Yang membuat kalian masuk neraka jas. Terus tadi gereja. Ini kerudung. Oke, udah 3 ya. Nah, tadi kita tekankan lagi. Siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan masuk neraka. Baik, Yesus disunat, kenapa kalian tidak disunat? Sunat lagi, bentar ya. Sunat, berkombil lagi sunat. Bentar. Oke, sunat semua. Itu ajaran baik. Sunat itu adalah ajaran Yesus. Yesus disunat, Paulus disunat. Kenapa kalian tidak mengikuti ajarannya? Gini, sebentar ya. Sunat, mana kau sunat? Kudus. Selain kudus ke kamu. Bentar ya. Nanti kalau ku jawab ngarang salah. Nih, sunat puasa. Jadi ya. Ulangan 10 ayat 16. Hilang suaranya. Hilang. Cek. Ada. Cek. Tadi habis apa? Soundcard habis. Udah, tunggu ya. Ini jawabannya. Ulangan 10 ayat 6. Sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Lalu dikatakan lagi di dalam Imamat 21 ayat 1 sampai 33. Yeremia 4 ayat 4. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan jahatmu. Nah, maksudnya di sini sunatlah kulit katan hatimu dari segala perbuatan jahatmu, gitu ya.
Nah, jadi kenapa kami di dalam di perjanjian baru digenapi tidak bersunat? Boleh juga dibersunat, nggak diharamkan bersunat itu, begitu. Itulah makanya penggenapan hadir. Itulah Yesus. Jadi kejadian kita tradisi-tradisi itu gitu. Kejadian 17 nomor 10, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit khitanmu. Apabila tidak disunatkan, maka akan dilenyapkan dari bumi ini. Yes. Jadi, kenapa nggak sunat? Itu perjanjian antara Elohim dengan keturunan Abraham. Oke, apakah kalian bukan keturunan Abraham? Ya, mana secara DNA bukan keturunan Abraham. Secara DNA bukan keturunan Abraham. Mana? Coba, mana ada garis keturunan Abraham ke kita? Bukan secara DNA. Aduh, jangan secara DNA. Berarti kalian bukan keturunan Abraham. Berarti kalian bukan keturunan Abraham. Kalau DNA enggak, cuman kita meneruskan ajarannya. Kita adalah keturunan rohani dari Israel. Pertanyaannya, apakah kalian bukan keturunan Abraham? Ya, kita keturunan dari Adam dan Hawa, memang iya. Ya, Adam dan Hawa. Tetapi Abraham dari keturunan siapa? Iya, tetapi Abraham dari keturunan siapa? Jadi melangkah. Jadi itu antara Adam dan Hawa terus dikelang. Abraham enggak? Langsung masuk ke kalian? Iya, manusia keturunan Adam dan Hawa. Cuman pada waktu perjanjian itu hanya untuk keturunan Abraham pada saat itu. Iya, apakah kalian bukan keturunan Abraham? Ya, termasuk keturunan Abraham. Ya udah, jadi kenapa kalian nggak dari sunat? bapak-bapak bangsa? Ya, kenapa nggak sunat? Karena sudah ada rasulnya mengatakan tak perlu lagi bersunat, hanya disuruh surat hati. Jadi sunat hati. Begini loh, makanya dikatakan itu nggak penting lagi, karena dikatakan juga korban-korban itu waktu di perjanjian lama. Aku sudah muak dengan korban-korban bakaranmu, kan gitu juga kata Elohim. Nah, begitu juga dengan Rasul setelah dipilih Yesus, tidak berguna lagi sunat itu. Yang jelas sunatlah kulit ketan hatimu dari segala bentuk kejahatan. Di mana tertulis sunat kulit ketan hatimu? Setahu itu aku tadi ketan pulut, iya ketan pulut. Ketan hati mana? Yeremia 4 dan Ulangan 10 ayat 16. Jadi, Ulangan 10 ayat 16. Ya. Dan Yeremia 4 inilah ayat 4. perjanjianku. Inilah perjanjianku. Ingat ya, 17:10. Perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit khitanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jelas ya? Harus. Ulangan 10 ayat 16. Udah. Nah, sekarang mana sunat hati? Mana sunat hati itu kerat kulit? Kerat hati mana? Ulangan 10 ayat 16. Nih ya, ini aku baca. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Maksudnya sunat hatimu dari segala bentuk kejahatan. Diteruskan dengan Yeremia 4 ayat 4. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan jahatmu. Perbuatan jahat kita itu yang harus disunat gitu loh, kasih. Ngapain kita bersunat tapi ntar kita berzina? Menggapai kita bersunat ntar kita mencuri? Ngapain kita bersunat? Itu namanya sunat lahiriah. Nggak berguna yang kayak gitu. Itu maksudnya Paulus. Yang lahiriah seperti itu. Tapi dengan kasih yang lain, perbuatan baik yang lain tidak diindahkan. Itu berarti Yesus ini sunat lahiriah itu nggak berguna ya waktu hari ke-8. Karena dia mengikuti ajaran tradisi Yahudi kan. Buktinya sewaktu dia sudah besar kan nggak ada sunat itu bukan tradisi, itu perintah Tuhan. Iya, perjanjian kekal antara Abraham dengan Elohim. Nah, itulah sunat. Makanya ada yang namanya milah Ibrahim. Iya. Kalau di dalam Islam itu milah Ibrahim. Kalau di dalam Kristen apa? Di dalam Yahudi apa? Ya itu juga sama.
Iya, milah juga, milah. Begitu itu. Jadi itu perintah Tuhan itu wajib diikuti karena kita kan anak cucu Abraham. Iya. Kita kan agama Abraham. Ini lagi kita juga harus baca Ulangan 10 tadi. Ulangan kan tulisan Musa juga. Jadi sunatlah kejahatanmu. Itu yang paling penting. Kutanya kalian dulu, bersunat kau Pandi Blender, tapi sebentar-sebentar kau udah masuk kau ke hotel bersama wanita nggak jelas. Berguna sunatmu itu? Sama, kan coba tanya kan? Blender itu di tempat kau bertanya dulu, itu orang yang sering masuk itu yang berkulup atau yang nggak berkulup, Blender? Coba kau jawab. Maksudnya orang itu yang berkulup itu pun salah, Pandi. Sama, mau berkulup mau tak berkulup, ya sama, gak dilihat dari lahiriah itu, tapi dilihat dari hati kita. Betul-betul kita memang meninggalkan kejahatan. Sudah kita bersunat, kita menjauhkan pencemaran diri kita dari segala perzinahan, itu bagus. Kita tidak bersunat, kita jauhkan segala yang seperti itu juga bagus. Gitu loh sayang. Lagi tahu nggak apa sunat hati itu, tahu nggak itu apa maksudnya? Sunat hati itu maksudnya jauhkanlah segala kejahatan dari hidupmu. Sunatlah kulit katan hatimu dari bentuk kejahatan. Itu loh contoh. Sunat itu di dalam perjanjian mencuri, membunuh, menyembah berhala. Artinya taat dan patuh kepada perintah Tuhan, itu sunat hati. Iya, betul itu. Nah, jadi kau dulu seperti yang ku bilang tadi, kau disunat Pandi, tapi kau pergi berzina, kau mencuri, kau merampok. Benar itu? Cocok kamu merasa itu? Ya benar lah, lebih bagus orang disunat. Lebih bagus daripada nggak disunat. Kalau nggak disunat itu nggak mengikuti perintah Tuhan, kan simpel kali jawabannya. Iya, tapi kan ada juga ayat yang lain, sunat memang disuruh bersunat. Betul. Aku makan dulu sebentar, lapar aku ada bener ini, lapar. Biasanya pecahnya piringmu kau buat, tapi sama Bu Darni nggak ada pecah piringnya. Nggak tekor kau bersama Bu Darni. Jadi banyak itu tunduk dan patuh terhadap perintah Tuhan. Itu sunat hati di dalam Imamat 36 nomor 41, di dalam Ulangan 10 nomor 16, sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Jangan membantah perintah Tuhan, yaitu jalankan perintah Tuhan. Itu maksudnya sunat hati itu. Jadi sunat hati dengan sunat kulub itu berbeda itu. Begitu itu. Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan Elohimmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Itulah artinya sunat hati, melakukan kehendaknya. Itulah makanya berani Yesus mengusir orang nanti gak masuk surga gara-gara tidak melakukan 10 hukum itu. Gitu. Itulah syarat-syarat masuk surga, sunat hati, melakukan hukum 10. Itulah kehendak Elohim. Itu saya. Itu jadi, untuk semua manusia itu. Perjanjian kekal antara Elohim dengan Abraham itu, yang mengaku ajaran Abrahamik itu harus mengikuti. Kalau Yahudi sama Islam ini kan ini ajaran Abrahamik. Kalau Kristen ini kalau Abrahamik kan mestinya mengikuti apa yang yang ada perjanjiannya Abraham dengan Elohim. Tapi kalau nggak mengikuti berarti Kristen ini bukan ajaran Abrahamik, bukan ajaran para nabi, tapi ajaran para dewa, kan gitu. Makanya itu orang Katolik itu banyak yang sunat supaya mereka itu mengikuti ajaran para nabi, bukan ajaran para dewa. Kalau Protestan kan banyak nggak sunat, gitu itu. Iya, rata-rata. Inilah ayatnya, makanya kenapa kami tak bersunat dengan mulai dari atas dulu, mulai dari Galatia 5 ayat 1 dulu ya, sampai 12. Ayat 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Kan gitu. Sesekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Pandi sudah disunat, apakah kau sudah melakukan 10 hukum?
Saya mengikuti peraturan dari baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu. Aku mau kutanya, tadi kau bilang kami tak Makanya mengikuti gini Ibrahim. toh, kalau ini bukan hanya 10 perintah Tuhan, itu banyak itu. Kalau hukum Taurat itu bukan hanya 10 perintah Tuhan. Makanya ada kitab penyempurna yaitu Al-Quran. Ikutilah Al-Quran. Begitu itu. Oke, lanjut dulu. Ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, itu dia. Kasih karunia itu dari Yesus. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. 1 Korintus 7 ayat 18. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Maksudnya begini, kalau sudah bersunat, janganlah mau dipanggil. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Kalau sudah kau bersunat, ya udah silahkan. Setelah kau sudah bersunat, teruskan dan ikutilah kehendak Elohim, yaitu melakukan 10 hukum. Itu maksudnya. Lalu ayat 19, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang paling penting ialah mentaati hukum-hukum Elohim. Itu dia, benar kan? Nah, lalu dikatakan lagi di dalam Yeremia, Filipi 3. Hukum Elohim itu mengikuti hukum-hukum Elohim, mestinya Kristen Protestan itu sunat. Jangan mengikuti hukum Paulus. Yang membantah hukum Tuhan kan Paulus. Dia membantah ajaran kekal antara Elohim dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa dia membantah? Kenapa dia membatalkan hukum sunat itu? Perjanjian kekal antara Abraham dengan Elohim. Karena dia mau setara juga dengan Tuhan. Makanya Paulus ini kita katakan penyakit sampar. Orang Yahudi katakan Paulus itu penyakit sampar. Iya, dia orang Yahudi bilang lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja, untuk mengikuti agamanya supaya 2 kali lebih jahat daripada dia. Coba. Iya. Itu bahaya itu. Dengar. Tapi tahu nggak itu? Nah. Paulus itu disunat loh. Tahu nggak itu? Iya betul. Iya disunat. Ya, masalahnya kenapa orang-orang Kristen Protestan nggak ada yang sunat? Yesus dengan Paulus sunat. Karena kan udah dibilangnya seperti ini. Dengar Ini ya, bahaya dengar ya. ini. Ini iya Paulus bersunat. Tapi dengar dulu perkataan Paulus. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Filipi 3 ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Elohim dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Itu mantaplah Paulus itu dah. Paulus disunat, benar? Ya. Betul. Galatia 5:2. Siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Iya. Iya. Paulus pun tidak berguna. Taunya artinya itu. Siapa yang bersunat, Kristus pun tidak berguna bagimu. Kan katanya. Nah, ya. Nah, untuk apa kau bersunat kalau kau menolak Yesus? Itu maksudnya. Paulus sunat. Sunat. Yesus sunat. Sunat. Kristus tidak berguna bagi mereka. Bukan. Tapi setelah kedatangan Yesus dan Paulus, rasulnya dia pilih, lalu Paulus mengoreksi, kan seperti itu ibaratnya. Mengoreksi apa? Pasti semua apa yang dikatakan Paulus itu datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berhak dong. Namanya dia adalah rasulnya. Jadi dia berhak mengatakan Roh Kudus itu hadir kepada Paulus supaya menyatakan yang benar. Makanya dikatakan di situ, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Elohim dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Hal-hal lahiriah contohnya si Pandi bersunat tapi menolong orang dia tidak mau tahu. Tapi kalau udah hal-hal lahiriah itu bersunat wajib harus pestakan besar-besar. Tapi kalau menolong tetangganya berasnya sudah tak ada, baik, gak mau berarti dia. yang sunat berarti yang sunat Kristus tidak berguna. Siapa yang sunat Kristus tidak berguna berarti? Iya.
Siapa yang bersunat Kristus tak berguna? Karena tidak berguna. Kasih tahu tadi. Baik, berarti Paulus dan Yesus tidak berguna bagi Kristus. Iya, maksudnya seperti yang kubilang tadi loh. Aduh, hancur. Iya. Bukan, artinya seperti ini. Siapa yang bersunat Kristus tak berguna, kan begitu? Maksudnya begini, dia bersunat, tapi dia tidak melakukan kehendak-kehendak peraturan-peraturan hukum-hukum itu. Tak berguna Kristus itu kalau kau bersunat, walaupun kau bersunat. Itu maksudnya. Baik, berarti yang tak bersunat itu Kristus. Berarti Kristus berguna bagi dia. Kalau siapa yang tidak bersunat, berarti Kristus baik untuk dia, gitu. Siapa yang tidak sunat, berarti Kristus menerimanya, gitu. Karena kitalah orang-orang yang bersunat itu, yang beribadah oleh Roh Elohim dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Itu makanya digenapi. Berarti yang tidak sunat, berarti yang tidak sunat Kristus berguna bagi dia. Tapi kata Paulus, kalau kau sudah bersunat, ya udah bersunatlah kau. Gak ada dilarang. Gak usah kau bersunat. Gak boleh dilarang. Kan gak ada. Kalau tidak bersunat, Kristus berguna bagi dia. Kalau tidak berguna, kalau tidak bersunat, Kristus berguna bagi dia. Kalau tidak bersunat, Kristus berguna bagi dia. Ya itu tadi, jika dia sudah mengikuti ajaran-ajaran Rasul Paulus, seperti yang dikatakan tadi, kita inilah yang bersunat, orang-orang yang setia dengan perintah-perintahnya, gitu maksudnya. Baik, apakah Paulus itu penyampai firman dari Yesus? Udah pasti, karena dipilih Yesus sendiri. Baik, 1 Korintus 11, 17. Apa kata Paulus? Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Jedar. 1 Korintus 11 nomor 17. Oke, bentar ya. 2 Korintus. Oh, 2 Korintus 11 nomor 17. 2 Korintus, salah, 1 Korintus. Itu dia ya. Dalam konteks arti dari 2 Korintus 11 ayat 17 itu perdebatan tentang otoritas dan kemegahan, menjelaskan bahwa Paulus dalam penyampaian pembelaan diri berdiri bukan sebagai utusan Tuhan, dibaca dulu itu sebagai orang bodoh. Dibaca dulu lah. Tunggu, artinya itu yang berkeyakinan dalam kemegahannya sendiri. Ayat itu menyoroti perbedaan antara cara berbicara Paulus dalam konteks pembelaan diri yang mungkin terdengar seperti orang bodoh dengan cara Tuhan dulu berbicara. Itu dia. Dibaca dulu. Itu maknanya. Iya, aku mengartikan maknanya. Kita dibaca dulu lah. Baca. Itulah artinya ada. Kenapa nggak mau dibaca? Kenapa nggak mau dibaca? Baca dulu lah. 2 Korintus 11 nomor 17. Yes. Paulus tidak mementingkan diri. Oh, judulnya aja udah luar biasa. Paulus tidak mementingkan diri. Judul perikopnya ayat 17. Ayat 16 dulu. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap diri demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Itu dah. Merendahkan diri dia di situ. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Ibaratnya seorang bodoh. Dia ibaratnya berkata itu sebagai orang bodoh. Nah, seperti itu nih. Melainkan sebagai seorang bodoh. Akan katanya melainkan. Baca teruslah. Melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Baguslah itu. Dia enggak sombong. Dia enggak mengatakan ini dari firman Tuhan, tapi tidak. Dia mengatakan biarpun dia dikatakan sebagai orang bodoh, tapi enggak apa-apalah. Yang penting dia bisa mengabarkan Injil itu.
Apa yang dikatakan Paulus itu sama seperti apa yang Ito lakukan dan Kristen-Kristen lain. Benar? Iyalah, kita harus merendahkan diri. Benar kan? Apa yang kalian diskusikan di sini bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh. Iya, seorang bodoh kita, tapi mengajarkan firman Tuhan. Begitu artinya. Kita sebagai seorang bodoh mengajarkan firman Tuhan. Merendahkan diri benar kan? kita. Sama kan? Kena kan? Iya kan? Iya. Memang kami bukan contoh seperti aku. Bukan aku pakar-pakar, tidak, tapi aku sebagai seorang bodoh untuk mengabarkan pekabaran ini. Nah, itu dia butuh pengakuan. Benar. Seperti apa yang dikatakan Paulus. Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan, memiliki keyakinan dengan kebodohan. Apa yang kusampaikan bukan firman Tuhan. Sama seperti Kristen-Kristen lain dan Ito Darni. Apa yang Ito diskusikan dan sampaikan di sini bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi berdasarkan kebodohan dengan modal keyakinan. Sepakat? Sepakat? Nah, udah ya? Udah ya kan? mantap kali ini. Ini udah mantap kali ini. Mantap, iya, mantap. Itu mantap, gitu ya. Mantap. Dia nggak sombong. Dia nggak mengatakan aku rasul. Oh, bukan seperti itu. Tapi dia mengatakan dia seorang yang bodoh menyampaikan pekabaran itu, gitu. Ya, bodoh dia Paulus sama mengikuti jemaat-jemaatnya. Baik. Dan Paulus juga mengaku dirinya Tuhan. Di mana ayatnya? 1 Korintus 4:15. 4 ayat 15. Paulus mengaku dia Tuhan, gitu. Dirinya Tuhan. Mengaku dia Tuhan. Aku catat ini, lalu aku pelajari lagi kembali, tapi kita baca dulu ini ya, 1 Korintus. 1 Korintus 4. 1 Korintus 4 nomor 15. Judulnya, rendahkanlah dirimu. Ago ya, Mang. Mantap kali ajaran Paulus itu. Mantap kali ajarannya itu ya kan. Ayat 14. Hal ini kutuliskan bukan untuk melukakan kamu. Itu. Hal ini kutuliskan bukan untuk melukai kamu, katanya, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Apa salahnya? Sampai ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidikan dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Dengar. Di sini yang telah menjadi bapamu di sini huruf kecil. Itu maksudnya bapak-bapak gereja. Itu bukan bapak Elohim. Tunggu belender. Di sini dia mengaku bukan sebagai bapak Elohim, tetapi di sini dia mengaku sebagai bapak-bapak gereja. Ya? Di mana tertulis bapak gereja? Di mana tertulis bapak gereja? Kalau di dalam kekristenan, kalau dia bapak Elohim, itu huruf besar dia ya. Tetapi kalau bapak itu termasuk pemimpin gitu, pemimpin, bukan Elohim. Nah itu kan salah lagi kau di sini kan? Nah itu. Iya. Makanya sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Iya. Buka 1 Korintus 8 nomor 6. 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ya. Ayat 6. Ayat 8 tentang persembahan berhala. Ayat 6-nya, ayat 5 dulu ya. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah. Allah ini huruf kecil, bukan Allah Elohim ini. Baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah. Ya betul. Dan banyak Tuhan yang demikian. Memang betul. Kan banyak Allah. Sedangkan di negara Indonesia aja 5 agama. 5 Allahnya. Nah, itu. Apalagi dunia. Banyak Allahnya. Tapi mana Allah yang benar?
Terus 1 Korintus 8 nomor 6-nya baca. Oh, belum ya? Belum. Ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, huruf besar dia, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Haleluya, mantap. Haleluya. Buka Matius 23 nomor 9. Matius 23 nomor 9. 23 nomor 9. Aduh mantap kali kau ya, semua Alkitab kau hafal Blender. Tinggal sedikit lagi kau percaya Tuhan Yesus. Matius 23 ayat 9. 23 ayat 9. Ini Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ayat 9 dikatakan, ayat 8 dulu. Tetapi kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan karena semua adalah saudara. Dan ayat 9, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa. Kecil ini, Bapa ini bukan Elohim ini. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapa, ini besar, hanya satu Elohim Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Betul apa yang kau tanya di sini? Oke, tadi itu mengatakan bahwasanya Bapa huruf kecil. Ya. Oke. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapa. Bapa huruf kecil ya. Ya. Oke. Bapa huruf kecil, karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi. Oke, baik tadi. Jadi berapa? Matius. Tadi Matius berapa? Tadi Matius 23 ayat 9. Oke, Matius 23 ayat 9. Kita buka. Ya, yang barusan ya, ya, kau suruh ku baca kan? Ya, 23 nomor 9. 9. Oke. Nah, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa. Kecil nggak? Kecil nggak bapaknya? Iya. Kecil nggak? Karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Iya. Oke? Iyalah. Yesus mengatakan janganlah kamu menyebut. Yesus mengatakan, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Jedar. Datang Paulus. Hanya satu Bapa. Hanya satu Bapa. Itulah Elohim. Datang Paulus. Apa katanya? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu. Bapamu. Oh beda. Itulah beda kau di sini. Bapamu. Bapamu itu, Bapa itu guru-guru. Itulah maksudnya. Sebab akulah Bapamu di dalam Kristus. Itu bukan dibilang Paulus itu akulah Elohim di dalam Kristus. Oh tidak. Makanya kalian jadi error, salah. Kok error? Kami yang error. Kok kami pula error? Itu Yesus salah kau Blender. Makanya kau keluar dari Kristen. Blender. Makanya kau keluar dari Kristen karena ginilah sesat kau ajarkan. Coba kayak aku ini kau. Coba kayak aku ini kau. Paten, nggak akan turun, nggak akan jatuh dari Yesus. Apa yang kau pelajari semenjak kau Kristen yuk? Ini aja kau nggak ngerti. Gimana sih Blender? Ya, di mana nggak ngertinya? Yesus mengatakan tidak boleh ada mengaku menyebut dirinya Bapa di bumi. Iya, betul. Ya kan? Benar kan? Iya. Karena hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Tetapi Paulus mengaku dirinya Bapa di bumi. Bertolak belakang nggak? Oke. Halo. Iya, selamat siang Bang Smart. Bang Smart ini Kristen ya? Sebenarnya ini nggak kapok-kapok nih ya. Suaramu Bang Smart dekatkan coba mic. Blender. Suaramu Bang Smart kuatkan. Kenapa nggak kapok-kapok kok Blender membahas Alkitab? Nggak ngerti kau itu Blender. Biar bertobat dia Bang Smart. Boleh dia bertobat. Pelan-pelan kita Bang Smart, jangan marah-marah. Nama waduh si Blenderon. Nah orang karejo di mana aku nggak ngertinya? Di mana lah aku nggak ngertinya coba?
Aku hanya menunjukkan dalil. Dari tadi di Komal si Kisantang kamu udah saya bilangin. Orang Parisi, kamu aja nggak ngerti orang Parisi itu siapa. Tadi orang kamu Parisi apa? Saya berdebat sama kamu. Yang orang di Parisi. si Kisantang. Oke. Orang Parisi apa? Ya kamu lah, karena kamu yang mencopot ayat Alkitab itu. Kamu yang nggak ada mencopot. Itu apa? Iya, orang Parisi nggak mengerti. Kalau kamu nggak mengerti orang Parisi, jangan comot ayat itu. Ya, orang Parisi itu yang melawan ajaran Yesus. Biar kau tahu. Jadi nggak usah lah yang tadi Bang Smart. Kenapa? Bilang tadi sama si Blender, Parisi itu yang melawan ajaran Yesus, bilang. Betul. Jadi si Blender ini nggak ngerti, nggak paham Alkitab, selalu aja nyomot-nyomot. Gini ya. Jangan Aku turun dulu mau makan ya, biar Bang Smart dulu, Bang Smart. Semangat ya Bang. Injili dulu si Blender kita ini Bang Smart. Oke Bang. Iya. Malas. Iya, kenapa Injil? Tunggu dulu, Injil Smart. Aku mau sarapan loh. Tadi mau sarapan aku. Untung ada abang itu mau sarapan. Dengar ya, itu aku pengikut Yesus. Aku di sini marah ketika kalian menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Yesus dengan jelas mengatakan, jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Ketika kalian menambahi dan mengurangi firman Tuhan, maka kalian akan celaka dan disebut pendusta. Aku tidak mau kalian menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Apa yang tertulis? Yesus selalu mengatakan, sebab tertulis, sebab tertulis. Pahamin apa yang tertulis, jangan kau karang-karang, jangan kau tambah-tambahin. Jedar. Contohlah macam ini ayat yang barusan kita baca semua ini tadi. Mulai dari 2 Korintus 11 ayat 17, 1 Korintus 4 ayat 15, 1 Korintus 8 ayat 6, Matius 23 ayat 9. Semua pengertian yang kau paparkan salah. Yang kupaparkan tadilah kebenaran di dalam kekristenan. Begitu, makanya kami percaya Paulus itu memang betul rasul daripada Yesus. Nggak ada yang salah di dia. Memang dia datang Blender merendahkan diri dia menganggap dirinya bodoh. Dari tadi Asik mengurus. Apakah utusan dengan Tuhan itu sama atau tidak? Enggak lah, utusan beda. Itu kan yang mengutus Tuhan. Apakah utusan pantas disebut Tuhan? Apakah utusan pantas disebut Tuhan? Tergantung konteksnya bagaimana. Apakah utusan itu disebut Tuhan? Tergantung sejarah dari apa itu. Sejarah ya. Coba sebutkan bagaimana sejarahnya utusan menjadi Tuhan. Begini, contoh seperti Yesus. Yesus kan dikatakan hamba di dalam dunia ini. Yesus juga dikatakan utusan. Kenapa dia dikatakan utusan? Karena dia kan datang merendahkan diri sebagai manusia. Pertanyaannya, apakah utusan itu Tuhan? Utusan itu Tuhan, karena diberikan gelar. Yesus ini kan diberikan gelar. Baik, bahwa kalau dia Tuhan, siapa yang mengutusnya? Yang mengutusnya keilahiannya, hakikat Tuhan juga. Keilahian itu Tuhan juga. Iya dong, Elohim. Iya, berarti dua dong. Elohim, berarti dua. Elohim. Berarti dua kan? Sekarang tanya, apakah utusan itu disebut Tuhan? Ya, utusan itu disebut Tuhan tergantung apanya tadi, sejarah peristiwa sejarah itu. Sejarah perikop apa? Ya kan contoh seperti Yesus kan dikatakan dia utusan dan hamba di dalam Alkitab. Karena dia datang sebagai manusia. Sebelum dia datang sebagai manusia kan dia bukan manusia. Dia itu adalah dirinya Elohim. Ya, maka dikatakanlah dia utusan ke bumi. Itu pastikan dulu, utusan itu apakah Tuhan? Utusan itu ya utusan. Bukan Tuhan ya? Bukan Tuhan ya? Iya, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Baik.
Yohanes 12:49, Bapa yang mengutus aku. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada umat Israel. Yohanes 17:3, Yesus adalah utusan. Matius 10:40, dia Allah yang mengutus aku. Matius 23:10, hanya satu pembimbing Mesias. Markus 6:4, Yesus berkata bahwa dirinya hanya seorang nabi. Lukas 4:18, dia Allah yang telah mengutus aku. Lukas 4:24, Yesus berkata bahwa dirinya hanya seorang nabi. Lukas 4:43, untuk itulah aku diutus. Lukas 7:16, Yesus membenarkan orang yang mengatakan dirinya hanya nabi. Lukas 7:39, Yesus diam saja ketika orang menyebut dirinya hanya seorang nabi. Lukas 9:48, dia Allah yang mengutus aku. Lukas 10:16, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 4:34, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 4:4, Yesus bersaksi bahwa dirinya hanya seorang nabi. Mau lagi? Yohanes 4:19, Yesus membenarkan wanita yang menyebut dirinya hanya nabi. Yohanes 6:38, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 6:39, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 6:57, Bapa Allah mengutus aku. Yohanes 7:16, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:33, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 8:29, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 8:18, Bapa Allah yang mengutus aku. Yohanes 9:4, dia yang mengutus aku. Yohanes 9:42, engkau lah yang mengutus aku. Yohanes 17:69, engkau lah yang mengutus aku. Apa lagi? Selesai. Dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Udah. Cukup. Sekarang pertanyaannya, mana dalilnya Yesus mengatakan Tuhan? Oke, sebentar ya. Mana dalilnya? Nah, ini dulu. Kenapa Yesus dikatakan diutus? Yesus sebagai anak Elohim diutus oleh Elohim Bapa ke dunia untuk melaksanakan misi keselamatan bagi umat manusia. Harusnya di dalam Yesaya dikatakan, akulah Elohim penebusmu, akulah Elohim juru selamatmu. Kan enggak Elohim yang turun ke bumi kan? Bukan. Siapa yang turun ke bumi untuk menebus dan untuk menyelamatkan? Diri Elohim itu. Kita sudah sepakat Elohim. Kalau yang namanya utusan bukan Tuhan. Kita sudah sepakat sampai di situ ya. Kita tadi sudah sepakat. Utusan itu bukan Tuhan. Sekarang tadi dalil yang sudah disebutkan bahwasanya menyatakan Yesus itu adalah utusan, dia bukan Tuhan. Pertanyaannya, di mana dalilnya dia itu Tuhan? Baiklah, Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu di dalam Matius 4 ayat 7 dan 10, Yesus berkata kepada iblis itu, Yesus adalah Tuhan. Lalu di mana dalil Yesus dikatakan Tuhan? Karena Yesus akan datang menghakimi dunia. Karena yang menghakimi dunia hanya Tuhan. Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Di mana dalilnya Yesus adalah Tuhan? Yesus akan membangkitkan di akhir zaman orang mati jadi hidup. Hanya Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati. Mana dalilnya? Yohanes 6 ayat 40. Mana ada nabi, mana ada utusan bisa membangkitkan orang mati. Di akhir zaman ya, nanti di akhir zaman sudah ditulis, nanti kelak di akhir zaman aku akan membangkitkannya, kata Yesus. Lalu terakhir, di mana dalilnya Yesus Tuhan? Dua lagi ya ayatnya. Satu, Matius 24 ayat 28 sampai 31. Yesus akan datang bersama para malaikatnya. Para malaikatnya bukan 100, berlaksa-laksa. Yesus akan menyuruh para malaikatnya untuk mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi di hadapannya. Ya, segala bangsa yuk. Mana ada kelas nabi menyuruh mengumpulkan seluruh bangsa? Nggak ada. Itulah dia. Itulah datanya bahwasanya Yesus Tuhan. Masih kamu yang nggak percaya? Baik. Udah. Silakan. Matius 23 nomor 8, hanya satu Rabbmu. Markus 12:29, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Markus 12:32, tidak ada yang lain kecuali Dia Allah. Lukas 10:21, Bapa Allah Tuhan langit dan bumi. Yohanes 5:44, Allah yang Esa. Yohanes 17:3, mereka menolong sesatnya Allah yang benar. Ulangan 4:35, Allah adalah Tuhan yang Esa. Ulangan 6:4, Allah adalah Tuhan yang Esa. Apalagi? Keluaran 3:15, Allah adalah Tuhan yang Esa, Tuhan selama-lamanya. Yesaya 4:69, tiada Tuhan selain Allah. Apalagi mengatakan? Apalagi toh?
Matius 5:48. Matius 5:48. Bapa Allahmu yang di sorga adalah sempurna. Matius 10:32. Di depan Bapa Allahku yang di sorga. Matius 12:50. Bapa Allahku yang di sorga. Matius 15:13. Bapa Allahku yang di sorga. Matius 16:17. Bapa Allahku yang di sorga. Yohanes 6:32-33. Bapa Allahku yang memberikan kamu roti di sorga. Matius 18:10. Bapa Allahku yang di sorga. Matius 18:19. Bapa Allahku yang di sorga. Matius 7:21-23. Bapa Allahku yang di sorga. Apalagi Kejadian 1:2 alam ciptakan langit dan bumi. Lukas 10:21 Bapa Allah Tuhan langit dan bumi. Yohanes 1:18 tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Apalagi? Udah, aku. Udah. Oke. Dari semua sekian ayat yang telah kau baca, tapi kau tak mengerti siapa Elohim itu. Sikit aja kau kupukul Blender. Sedikitnya kau memukul kau ayatmu itu. Udah. Memang mantap kau udah kau baca semua itu. Terima kasih Blender. Udah kau baca Alkitab itu. Kenapa dikatakan hanya satu Allah, yaitu Allah yang di surga? Memang iya. Yesus di bumi kan bukan Allah. Satunya Elohim kami umat Kristen, yaitu Elohim yang ada di surga. Yesus ini bukan Elohim di bumi, tapi Yesus ini adalah dirinya Elohim itu. Firman Elohim turun ke bumi menjadi manusia. Hakikatnya Yesus ini siapa? Elohim yang di surga itu. Satu, bukan 4 Elohim kami. Maka sesuai dalil di dalam 1 Tawari 16 ayat 26, di luar dari Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah setan, Mamon. Gitu loh Blender. Satunya tetap Elohim kami. Benernya ayat-ayat yang kau bacakan tadi. Bener kali nggak ada yang salah. Cuman kau nggak ngerti yang mana Elohim itu yang kami sekarang ini Kristen ini. Kalian kira Elohim kami 3. Baik. Kalian kira Elohim kami lebih dari 1. Apakah Elohim itu Tuhan? Iya dong, penguasa bumi, penguasa Baik. pencipta. Itu Tuhan artinya. penguasa pencipta. Baik ya, yang namanya penguasa pencipta Tuhan. Apakah Yesus Tuhan? Iya, Tuhan dia penguasa. Apakah Yesus penguasa dan pencipta? Iya, dia penguasa. Berarti berapa jumlahnya? Bukan, setelah hakikatnya, tunggu dulu Blender. Begini Blender, sebelum dia di bumi, kan dia hakikatnya kan Elohim. Jadi pencipta dong dia, karena turunnya dia ke bumi, dia tidak Elohim. Kan kami, kalau Tritunggal Blender, nggak mengimani Yesus di bumi itu Elohim. Oneness-nya yang mengimani Elohim di bumi ditusuk, dimatikan, disalib. Kami nggak percaya itu. Elohim itu disebut Tuhan. Elohim itu disebut Tuhan juga, iyalah. Oke, baik. Allah itu disebut Tuhan. Iya. Baik, berapa jumlahnya? Satunya Elohim. Tapi kan menyatakan diri. Kan Elohim itu satu. Gini, Elohim Tuhan, nggak apa-apa. Elohim Tuhan, Allah Tuhan, Yesus juga Tuhan. Ya. Oke, berarti Firman bukan Tuhan ya? Firman itu juga Tuhan gelarnya. Baru 4, oke, baik. 4, nggak apa-apa. Hakikatnya Firman ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hakikatnya Blender ini. Hakikatnya Blender manusia. Hakikatnya Yesus ya Elohim. Firman, hakikatnya Firman. Kita sapa dulu, itu ada itu Nora. Assalamualaikum. Oh iya. Iya, halo Nora. Selamat pagi. Ya, kita mau bahas ini perpuluhan jilid 4 nih temanya. Mau uji dulu. Bikin kayak nyampe tidak ini. Perpuluhan ini. Oh. Kalian kan selalu kawan-kawan perpuluhan. Itu perpuluhan itu bayangkan. Pendeta kami tidak bisa memegang uang perpuluhan. Ya, di dalam organisasi Masihiyah Advent hari ke-7 di Sumatera Utara ini, contoh penghasilannya per tahun 15 miliar yang saya dengar ya. Ya, ini merosot. Kalau dulu katanya sampai 17 miliar, udah. Nah, sekarang ini merosot karena tahulah keuangan manusia kan sudah menipis, sudah bangkrut banyak orang, menipis. Kemana ini perpuluhan? Jadi kami di setiap gereja tidak bisa uang dipegang pendeta. Yang megang itu bendahara. Jadi setiap 3 bulan sekali, bendahara gereja kan ada perpuluhan nih. Nanti diteken ketuanya lagi, diperiksa lagi. Berapa perpuluhan contoh? Ujung-ujungnya masuk kantong pendeta, ujung-ujungnya. Nggak ada. Tunggu dulu. Tak bisa memegang uang pendeta kami. Setelah sudah diteken ketua gereja, bendahara sudah melihat dan ketua sudah mencatatlah ada buku kecilnya. Lalu 3 bulan sekali diserahkanlah ke daerah langsung ke organisasi pusat daerah.
Mereka lah yang mengelola itu, baru digajilah pendeta, masuklah transfer ke keuangan pendeta 6 juta per bulan. Itulah anaknya 4, sekolah, makannya dari situ. Jadi pendeta kami yang dipimpinnya 5 sekarang gereja, udah tambah 1 ada kecil dari Lomacam, baru bergabung. Kurasa dulu Congor Sinorani waktu masih Kristen sama kayak itu dari ini ya Congor ya. Sama ya. Bukan, karena kami sama-sama orang Batak, jadi kami jiwa penyerang gitu. Iya, penyerang. Gitu. Penyerang pengeles. Iya. Lagian Sinora ini kan Margaritonang, Lotung itu sama dengan aku itu Simatupang, darah kami darah keras gitu. Gak ada lembut-lembut letung-letung jarang. Tapi sesuai mengarah itu, tapi perkataannya mengarah. Ini tak kemana-mana, ke kanan kiri. Tunggu dulu, stop dulu, lanjut dulu perpuluhan tadi. Nah, kan sudah digaji nih pendeta, 6 juta gajinya ya kan. Nah, kami distrik Medan Barat 5 gereja, dipimpinnya ada sekitar 400 umat. Sakitlah nanti umatnya di Bingkawan, jauh kali dari Simalingkar sampai ke Bingkawan. Tahu kalian, perjalanannya 1,5 jam. Dibawanya lagi pisang, ongkos bensinnya lagi. Udah gajinya 6 juta. Belum lagi nanti jemaahnya yang dari apa sana, dari Simalingkar sakit atau dari Padang Bulan atau dari Beraskata. Ada lagi di Beraskata di sawah-sawah sana. Nanti sakit itu. Aduh Pak Pendeta, Amang Pendeta doakan dulu istriku ini Pak Pendeta. Itu tunggu dulu itu. Sakit. Tadi gini loh. Yesus Elohim, Allah, Firman Tuhan. Apa? Berarti Bapak bukan Tuhan ya? Tuhan lah Bapak itu kan penguasa. Ya 5, oke nggak apa-apa. 5 udah nggak apa-apa. Bapak berarti Roh Kudus bukan Tuhan. Roh Kudus itu juga Tuhan, penguasa di bumi ini. 6 nggak apa-apa 6. Berarti Adonai itu bukan Tuhan kami. Berarti Adonai bukan Tuhan. Itu kan nama lain daripada Elohim. Oh 7. Yang Yahweh disebut bukan Tuhan. Itu yang disebut oleh orang 8 nggak apa-apa. El Shaddai lagi. El Shaddai 9. Theos El Roy apa lagi? El Roy 10. Ada lagi. Apa lagi? Immanuel 11. Aduh banyak kali. Ya. Banyak kali 11. Itulah sebutan. Itulah sebutan kepada Elohim pencipta langit dan bumi itu. Yang satu itu. Itulah sebutannya. Siapa yang satu? Jadi di antara semua ini 11 ini siapa yang kita sembah? Yang disembah itulah yang roh tak kelihatan itu. Di dalam siapa? Hakikat. Dalam di antara semuanya ini 11 ini. Siapa yang kita sembah? Manusia, wujudnya Elohim itu, itulah Yesus di bumi. Ibrani 1 ayat 3. Baik, Yesus mengatakan, ya tadi di antara 11 ini, Yesus mengatakan kalau kau benar-benar sebagai pengikut Yesus, hukum yang terutama adalah mengesahkan Tuhan tunggal. Ya. Siapakah Tuhan yang tunggal itu di antara 11 ini? Itulah pencipta langit dan bumi, Elohim itu. Siapakah dia? Sama itu semua, itu hanya sebutan sama saja. Semua. Iya. Semua ada 11 semua. Itu satu hakikat. Dengar dulu Belanda. Itu satu hakikat. Tapi dipanggil seperti aku Derni nama aku. Dibilang juga Boru Tupang. Dipanggil orang juga aku Boru Tupang. Dipanggil juga aku Mama Yose. Dipanggil juga aku Mama ini. Gitu ya, banyak disebutkan orang yang aku. Namanya tapi aku si Derni gitu. Ya, oke, baik. Itu yang namanya tunggal itu apa itu? Satu. Siapakah Tuhan itu yang tunggal itu? Yang tunggal itu adalah Elohim pencipta langit dan bumi. Elohim, keren, bukan Yesus. Sepakat, udah. Tepuk tangan. Nah, siapa Yesus ini? Yesus ini adalah siapa lagi tangannya dong. Siapa lagi Yesus ini siapa? Yesus ini Elohim menyatakan diri di dalam Yesus. Oke, baik, kita gabungkan. Di antara 11 Tuhan itu inilah menjadi satu. Yang dibuka ini layar aku nih. Inilah dia. Bom. Itu kan Pak Bom. Itu kan pendeta Pak Bom. Inilah dia di antara 11. Ini ada fotonya. Coba sekarang giliran itu Nora, ini kan mau bahas perpuluhan nih. Seberapa kenyang pendeta di gereja itu Darni?